Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali di saya ya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya teman-teman ya. Oke, saya akan melanjutkan tentang alamat-alamat atau gambar-gambaran ya yang didapat oleh Satrio Piningit ya. Jadi saya mendengarkan menjelaskan titik-titik nggak saya sebutkan namanya ya mengenai tasabun alim mengumpulkan sejarah suatu kepercayaan lain ya yang awalnya ingin memecahkan umat Islam. Di hari Senin malam pada waktu Bada Isya di tahun 19 titik-titik yang nggak saya sebutkan. Namun saat itu ada ulama yang tahu ya dan mata batinnya kuat menggagalkannya tanpa pertengkaran maupun perang ya. Beliau bernama nggak saya sebutkan ya teman-teman ya, maaf ya. Yang dulunya beliau terkenalnya suka memancing ikan di karang lautan yang tak tahu bentuknya apa yang beliau pancing ya. Namun saat itulah beliau mengatakan bahwa ya Sabiul Nasir yang katanya engkau yang mempunyai keadilan sosial, janganlah membuat ya ketekunan warga ini punah. Karena engkau rangkul sebagaimana dirimu dirangkul ya. Janganlah memecah belah antara umatnya siapa ya atau siapa ya. Namun siapapun mereka, mereka adalah orang-orang kita yang harus kita bimbing secara ulum mustaqim. Jangan pernah kita merasa lelah. Memang itu semua sudah menjadi kewajiban kita ya teman-teman ya. Dan juga SP menegur seorang titik-titik juga yang saya sebutkan mengapa ada sebuah seperti kitab ya yang seharusnya itu hanya orang-orang tertentu yang cukup tahu ya. Namun mengapa harus dibukakan untuk semua umat dan pada akhirnya seorang syekh tersebut menjelaskan ya sebuah tahapan-tahapan alam yang telah ditelusuri oleh seorang syekh titik-titik ya orang lain ya. Yang disebut titik-titik juga nggak saya sebutkan yang telah diperbincangkan oleh seorang syekh titik-titik di situ telah dijelaskan oleh semua ahli kitab ya. Dan di situ ditelusuri semua bahwa tahapan-tahapan yang telah dipetilasan-petilasan oleh syekh titik-titik sebab ada di semua perjalanan-perjalanan yang mereka jalankan ya. Untuk jejak yang benar maka dari situlah ada perbandingan semua itu. Olehnya telah disebutkan titik-titik nggak saya sebutkan ya. Dan semuanya telah terjawab oleh karena itu tahapan-tahapan yang telah diinjak olehnya itu untuk pribadi ya. Karena jika itu semuanya diungkapkan itu sangat bahaya untuk orang-orang awam ya yang tak tahu menahu perjalanan-perjalanannya ya. Maka dari itulah perjalanan atau petilasannya tak dapat diungkapkan. Dan di situ ada seorang wanita ya menceritakan tentang seorang wanita juga ya teman-teman ya kepada SP ya tentang renungan ruang rumah yang gelap ya. Dan seorang wanita tersebut memberi gambaran di dalam rumah untuk anak perempuannya. Beliau berkata rumah yang gelap bukan berarti rumah itu bagus ya, namun yang lebih bagus adalah terang. Namun akan tetapi rumah yang gelap itu juga mempunyai situasi yang bagus, akan tetapi diambil yang bagus. Karena sesuatu yang bagus itu mempunyai kebaikan, namun pasti ada negatifnya ya. Buang saja yang negatifnya. Karena jika diambil negatifnya, hidup kita di dalam rumah berasa nggak nyaman ya, gersang atau panas ya teman-teman ya. Saya ajarkan untuk kamu nak katanya, bahwa ruang yang gelap itu tidak mesti buruk. Keburukan ruang rumah itu tergantung keburukan kita. Jadi yang ibu maksud adalah jika kita buruk maka ruang tersebut akan menimbulkan keburukan juga. Sebab itu dari hawa nafsu kita yang tidak bisa berpikir yang baik. Dan juga ya SP melihat alam salju ya dan SP bertanya kepada seorang syekh ya titik-titik nggak saya sebutkan. Persoalan pulau salju dan perpaduan es kini telah disindangkan oleh seorang sahabat ya untuk kenyamanan satwa-satwa yang telah melintas di perbukitan. Di situ untuk pertumbuhan-pertumbuhan mereka yang telah hidup di alam seperti itu, namun Allah Maha Besar ya. Allah telah memberikan satwa-satwa yang ada di situ ya, yang di tempat es itu ya, bisa menempatkan di tempat sedemikian, tidak mudah menempatkan di alam salju ya. Tanpa terkecuali ikan yang bisa di air yang dingin. Namun jika sudah di perpanduan batu es, maka ikan itu akan membeku dan seorang ulama nggak saya sebutkan mengatakan bahwa Allah itu maha memperkuat untuk ciptaannya. Akan tetapi jika orang yang melintas pun harus tahu suhu ya.
cuaca ya, karena suhu yang dingin tidak bisa bertahan lama untuk tubuh manusia. Itu ada kadarnya ya teman-teman ya. Namun jika hewan yang sudah ditempatkan di dalam tempat bersalju ya, dia pasti akan kuat. Namun salju dengan es itu ada perbandingan untuk alamnya. Dan juga SP melihat ya orang-orang yang ingin mengambil atau menyukil suatu bendungan ya, supaya bendungan itu tak sampai ke alam laut ya. Namun ada yang mengetahui pada akhirnya bendungan tersebut dibenarkan oleh seorang titik-titik nggak saya sebutkan ya, membuat bendungan air untuk semua orang. Namun kata sosok lelaki tersebut ya, pasti ada saja yang mengkecohnya. Akan tetapi seorang lelaki tersebut juga mampu ya aja, juga mampu mengatasinya, dan sosok lelaki tersebut pun banyak benteng-bentengannya. Namun ada sosok putri yang bisa menguatkannya, yaitu beliau titik-titik nggak saya sebutkan. Dan disitulah akhirnya bendungan itu jadi dibuat untuk rakyatnya, dan pada akhirnya bendungan itu bisa dilaksanakan tembus ke laut ya. Namun SP mengingatkan kepada penjaganya yang gaib ya, dibungkamkan saja agar kunci itu dapat dipegang oleh yang bersangkutan ke alam ya, supaya alam itu bisa menutup orang yang ingin mengkecohnya. Cuma satu kuncinya, yaitu nggak saya sebutkan titik-titik ya. Dan juga supaya diceritakan seorang sosok perempuan ya teman-teman ya, tentang ada yang mengetahui bahwa dirinya adalah sosok seorang titik-titik. Ada sosok perempuan yang ingin mengatakan semua para jawara ya, mengalahkan semua para jawara ya, wanita ya. Karena sosok ratu itu bukan seorang sosok perempuan sungguhan ya, hanya sebuah nama sosok, dan ada seorang perempuan sungguhan mengatakan, wahai kamu, titik-titik nggak saya sebutkan, kamu itu bukan sosok dia, katanya. Bukan sosok dia ya, namun namamu itu sama dengan seorang sosok beliau. Jangan karena sebuah namun kamu mengaku sosok seorang itu ya, dan kamu telah memanfaatkan peperangan demi namamu. Itu salah. Kasihan orang-orang suruhanmu ya, karena orang-orang suruhanmu bukanlah seorang prajurit sungguhan ya, hanya orang biasa yang dibayar olehmu. Kasihan mereka yang kamu suruh, taruhannya nyawa ya teman-teman ya. Jika kamu ingin menjadi seorang ratu titik-titik ya, jadilah orang yang bermanfaat dulu, baru jika kamu menginginkan sesuatu, insya Allah Allah berkehendak ya. Janganlah memanfaatkan orang demi namamu yang ingin dikenal untuk uang, itu salah. Allah Maha tahu. Oke, buat teman-teman semua ya, sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ambil yang positif-positifnya ya, kita buang yang negatifnya. Jadi daya pandang seseorang itu nggak sama ya teman-teman ya. Daya pandang spiritual seseorang itu nggak sama. Jadi kita ambil yang positifnya, yang baik-baiknya ya. Nggak bisa ya dipercaya 100%, anggap aja sebagai dongeng ya teman-teman ya. Oke, segitu dulu ya, nanti kita lanjutkan ke bagian-bagian selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya ya. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.